terlihat sekali beliau itu sangat kesal sekali ya. Sangat kesal sekali terhadap Dirga. Yang ingin Otak Belayang bahas kali ini adalah sepertinya Dirga itu semakin disudutkan ya. Karena ada muncul lagi video pernyataan dari orang dalam tanda petik yang mengaku sebagai kakak kandungnya Dirga. Karena sampai dengan detik ini pun juga Otak Belayang belum mendapatkan pernyataan resmi dari Dirga bahwa memang betul yang berbicara itu adalah kakak kandungnya dia. Artinya ada ucapan secara eksplisit, secara gamblang bahwa yang berbicara di dalam video Cahaya Hati itu adalah kakak kandung saya. Ya, belum ada omong seperti itu ya. Dan kalau kita saksikan video hari ini yang kembali ditampilkan oleh Cahaya Hati itu, terlihat sekali bahwa orang yang mengaku sebagai kakak kandungnya Dirga itu tensinya semakin naik ya. Kalau kemarin itu nada bicaranya ya masih terlihat masih biasa ya, masih standar ya kan. Tapi hari ini tensinya makin naik, makin tinggi, makin kencang ya. Bahkan dia membantah pernyataan dari Dirga itu, ya kan? Dia membantah bahwa nggak ada orang di balik dia. Dia bantah bahwa nggak ada orang di balik itu. Jadi dia betul-betul mengungkapkan ekspresi hatinya ya, mengungkapkan keadaannya. Bahkan ya dia terus menghajar dan membombardir si Dirga itu. Kalau lihat videonya itu sepertinya memang Dirga sangat dipojokkan. Ya, kalau memang benar bahwa yang berbicara itu adalah kakak kandungnya Dirga, ya ini tentu sungguh sangat menyedihkan sekali. Karena apa? Karena ya mereka kan satu darah ya, lahir dari satu rahim. Kalau menurut Dirga kemarin itu kan mereka katanya ada 13 bersaudara ya. Nah pertanyaannya, apakah yang berbicara itu juga bagian daripada 13 bersaudara itu atau tidak ya? Jadi alangkah lebih bagusnya kalau kita tampilkan cuplikan video itu ya. Kira-kira bagaimana sih pernyataan dari orang yang mengaku sebagai kakaknya Dirga itu yang terus menghajar, terus membombardir si Dirga itu. Kita coba saksikan ini videonya ya. Menanggapi pernyataan konten dari adik saya yang kemarin, saya terus terang tadinya tidak akan membuat konten kembali, akan tetapi karena pernyataan itu tidak menyambung, yang saya buat konten pertama itu kan di awal membahas masalah ketegangan perseteruan antara adik saya dengan artis lain. Akan tetapi adik saya membahas masalah sosial saya dengan adik saya pribadi. Saya akui beberapa tahun yang lalu toleransi itu saya dapat. Tapi saya di sini bukan mau membantah, tapi memberikan pernyataan yang sejujurnya. Saya tidak memintanya. Itu atas kehendak dia sendiri. Dan satu hal, saya juga seorang pekerja keras dan saya tidak pernah mengemis. Walaupun terhadap adik sendiri. Saya tidak pernah meminta apapun dari beliau. Adapun yang lain, saya bukan orang tolol yang bisa dipengaruhi oleh orang lain. Saya di sini tidak dikendalikan oleh siapapun. Tidak ada yang menjolimi Anda, Dek. Saya tegaskan, tidak ada yang menjolimi Anda.
Saya membuat konten ini karena adik sendiri tidak bisa dihubungi. Seperti yang sudah-sudah saya menyuruh adik datang kan. Kenapa kita tidak duduk bersama, berbicara empat mata, biar tahu keadaan adik seperti apa, keadaan saya seperti apa, salah adik dan benar adik sampai di mana, sebaliknya juga saya demikian. Dan satu hal yang saya bantah kembali, perihal ibu saya tak akan pernah biarkan ibu saya menangis. Siapapun yang membuat ibu saya nangis, termasuk Anda, Dek, berarti urusannya dengan saya. Saya tegaskan sekali lagi, siapapun yang membuat ibu saya berlinang air mata, berarti urusan dengan saya. Ada saya buktinya, punya. Saya punya buktinya. Saya lewat telepon, saya telepon. Sengaja saya rekam ingin membuktikan pembicaraan adik saya ini. Justru Anda yang sering membuat ibu saya menangis dengan perilaku Anda. 3 bulan pasca ibu setelah berobat, saya mengurusi ibu, mana? Nggak ada batang hidung ada datang ke rumah. Saya mengurus kewajiban saya. Tapi mana rasa tanggung jawab Anda sebagai seorang anak? Mau kamu datang? Atau Anda memberikan sekedar uang? Tidak cukup, Dek, dengan uang. Ini, hati-hati kalau Anda bicara, Dek. Jangan hanya bisanya Anda menuduh orang bla 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 bla, tapi Anda sendiri tidak mengkoreksi ucapan Anda sendiri. Kakak tidak mempermasalahkan semuanya. Cukup kamu datang kemari, duduk bareng, ngobrol sambil mengopi, selesai. Sebagaimana layaknya seorang adik dengan kakak. Tapi ternyata tak ada niat baik dari datang kamu ke sini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada air mata yang berlinang seperti judul konten Anda. Iya, itulah videonya ya. Jadi Otak Beliau tidak bisa menampilkan secara keseluruhan video itu karena cukup panjang. Tapi pada intinya terlihat sekali beliau itu sangat kesal sekali ya. Sangat kesal sekali terhadap Dirga. Kalau memang benar bahwa memang yang bersangkutan itu adalah kakak kandungnya Dirga. Jadi kelihatannya sangat kesal sekali dengan Dirga ya. Ya memang ini sangat disayangkan sekali kalau memang itu adalah kakak kandungnya Dirga ya. Karena bagaimanapun juga mereka itu adalah satu rahim ya, lahir dari satu rahim yang sama. Artinya kalau ada persoalan itu harus diselesaikan secara ke dalam saja. Jangan sampai itu diumbar ke publik ya, apalagi diumbar ke media sosial. Ya ini sih sebetulnya menjadi pelajaran juga bagi kita ya, bahwa artinya kalau ada persoalan di dalam itu, kalau bisa itu diselesaikan secara internal saja. Jangan sampai itu dipublis ke publik luas dan akhirnya publik luas menjadi tahu. Jadi saya kira polemik antara Dirga dan orang yang mengaku sebagai kakaknya Dirga ini bisa menjadi pelajaran juga bagi kita, bahwa kalau ada persoalan kita harus selesaikan secara ke dalam, secara internal, daripada kita bicarakan keluar. Kalau lihat tadi itu nampaknya beliau itu sangat kesal sekali dengan Dirga ya. Bahkan dia mengatakan ya kita tidak bisa menghubungi Dirga. Pada saat ibu sakit aja dia nggak kelihatan dan lain sebagainya. Saya kira ini adalah ungkapan-ungkapan kekesalan dari orang yang mengaku kakaknya Dirga itu. Kita tunggu aja seperti apa respons atau tanggapan dari Dirga terhadap video ini ya. Oke, itu saja yang ingin Otak Beliau sampaikan kepada sahabat-sahabat sebangsa dan setanah air. Kalau Anda menemukan video ini dan dirasa tertarik, mohon bantuan untuk disebarluaskan dan tinggalkan komentar Anda pada kolom komentar video ini seperti apa pendapat atau pandangan Anda ya. Oke, sampai jumpa di program Otak Beliau kali berikutnya. Jangan lupa ya, salam kebangsaan ya, salam Pancasila ya, salam Bhinneka Tunggal Ika dan salam
tak belayang ya.